konsultasi Golkar, pengurus DPD Golkar mendesak Ketua Umum Yusuf Kala agar Golkar berani mengajukan capresnya sendiri. Dan JK pun akhirnya bersedia menjadi capres. Sebagai partai menengah, PKS langsung menangkap momentum politik ini dengan menjajaki koalisi PKS Golkar. Tapi saya rasa kombinasi-kombinasi ini menarik ya. Dari Nur Wahid dengan Pak Yusuf Kala atau nanti ada kombinasi yang lain lagi. Namun PKS akan memutuskannya melalui sidang Majelis Syuro karena keputusan strategis itu akan diputuskan melalui Majelis Syuro. Karena PKS juga partai yang punya reputasi, Golkar senang mengadakan kerjasama ini. Tetapi apakah nanti akan berujung pada koalisi yang bersifat konkret, misalnya capres-cawapres, memang masih menunggu hasil pemilu di sana. Bahkan partai baru tidak mau tinggal diam. Sadar jagonya Prabowo Subianto sulit melawan Blok M dan Blok S, Partai Gerindra mengusung poros Indonesia Raya. Jalan panjang masih harus dilalui, lantaran semua partai secara formal masih menunggu hasil pemilu legislatif 9 April mendatang. Namun partai-partai kecil tampaknya tahu diri. Mereka mengusung Blok Perubahan dengan Capres Rizal Ramli. Untuk membentuk Blok Perubahan. Semangatnya satu, Pilpres 2009 jangan hanya menjadi ajang pertarungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Harus ada tokoh alternatif. Hasil survei menunjukkan popularitas SBY nyaris tak tertandingi oleh capres-capres lain. Mampukah mereka meruntuhkan hegemoni SBY? Pemirsa, suhu politik memang semakin panas sejak Ketua Umum DPP Partai Golkar Yusuf Kala menyatakan siap untuk maju menjadi calon presiden 2009. Ini artinya ada tambahan blok baru. Setelah sebelumnya ada blok Susilo Bambang Yudhoyono, ada blok Megawati, kini ada blok Yusuf Kala. Dan rupanya pihak-pihak lain juga tidak mau ketinggalan. Rizal Ramli mengusung blok Perubahan. Partai Gerindra mengusung blok Poros Indonesia Raya. Ada banyak blok-blok, tetapi mampukah mereka melawan hegemoni SBY yang popularitasnya semakin tinggi? Itu yang akan kita bahas dalam Today's Dialog malam ini. Saya Najwa Shihab, bersama saya sudah hadir Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Selamat malam Pak Marzuki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Boleh tepuk tangan untuk Pak Marzuki. Sudah ada teman-temannya dari Partai Demokrat di sini juga hadir di audiens. Ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan Maru Ara Sirait. Selamat malam Bang Ara. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada Sekjen PKS Anies Mata. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anies. Assalamualaikum, selamat malam. Dan tentunya ada Capres Blok Perubahan Rizal Ramli. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam, Pak. Kita akan mulai dari capresnya dulu untuk menghormati yang capres-capres. Kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, Anda dan teman-teman partai kecil ya Pak yang mengusung Blok Perubahan. Ini targetnya apakah untuk main-main, ganggu-ganggu yang sudah mapan, atau betul-betul merasa, wah saya punya kans nih untuk jadi capres? Najwa, sebetulnya tidak pantas istilah partai besar dan partai kecil. Yang ada itu partai lama dan partai baru. Dan kebanyakan pendukung kami adalah partai-partai baru yang akan menjadi besar, mengalahkan partai-partai lama. Oke, ini optimisme berlebihan, harapan semu atau apa nih? Kok tidak mau dibilang partai kecil? Belum ketahuan kinerjanya, ada partai baru yang namanya pun saya tidak ingat. Ada juga partai besar yang kemungkinan bakal anjlok, Najwa. Siapa itu? Tapi kami keliling Indonesia 4 hari dalam seminggu, ketemu berbagai lapisan masyarakat, rakyat biasa, petani, buruh, dan pekerja. Kami yakin akan ada perubahan yang cukup mendasar di Indonesia. Perubahan itu, jadi berarti target dari Blok Perubahan ini perubahan suksesi kepemimpinan saja, ganti orangnya saja, asal bukan SBY deh? Bukan, karena rakyat Indonesia juga tidak suka kalau hanya sekedar penggantian pimpinan atau presiden. Rakyat Indonesia ingin nasib mereka lebih baik, ingin bangsa kita lebih baik, bukan sekedar gonta-ganti presiden. Oke, Anda sudah mulai kampanye nih Pak Rizal, jadi saya harus sudah lempar ke Pak Anies Mata. Pak Anies Mata, ini serius tidak sih melihat geliat-geliat partai-partai, maaf katanya tidak mau disebut partai kecil, partai baru lah, ini serius tidak sih mereka? Saya kira kita memang tidak bisa mengatakan sekarang ini partai kecil dan partai besar ya. Saya setuju dengan Pak Rizal gitu ya. Sebab itu judgement yang dilakukan sebelum waktunya. Kan hasil pemilu juga belum ketahuan kan.
Ya kan? Nah, tapi ini ada masalah menurut saya, yaitu kadang-kadang hasil pemilu berdasarkan pengalaman beberapa kali pemilu kita di Indonesia itu melahirkan angka-angka yang di luar dugaan kita semua, termasuk di luar dugaan survei-survei. Seperti misalnya ketika PKS tahu-tahu dapat 7% begitu ya? Kira-kira begitu. Oke. Najwa, Iya, Bapak. akhir Desember 2003 SBY ratingnya 0. Baru setelah dizolimi secara ece-ece oleh Taufik Kimas, ratingnya naik. Bagaimana dengan yang dizolimi benaran? Oke, berarti Pak Riza Ramli harus dizolimi dulu oleh Ibu Mega mungkin, Pak. Bagaimana Bang Ara? Tapi pada saat mau diperiksa sama polisi datang ke Pak Taufik Kemas beliau ini kan begitu. Jadi itu juga poin yang penting sekali ya dalam suatu hubungan-hubungan politik. Marilah kita kalau memang mau bersaing yang sehat. Dari dulu Ibu Mega selalu mengatakan siap. Kalau mau maju, majulah. Mau yang kecil, yang besar, yang sedang gitu kan. Yang sedang lama, kalau nengoknya ke PKS yang sedang. Ya. Oke. Jadi silakan saja maju. Kita pikir ke depan ini mari kita beradu program, meyakinkan rakyat dengan visi misi ekonomi, record kita masing-masing, itu saya pikir lebih terhormat daripada kita bicara dalam soal Oke, tapi kan yang jelas boleh ditepukin dulu. Oke, Bang Ara, tapi yang jelas kita sekarang bicara soal blok-blok mana yang mampu untuk menyaingi SBY dan katakanlah Bu Mega. Kalau kita sudah tahu lah Bu Mega itu sudah pasti mau menyaingi SBY. Tetapi kalau melihat potensi-potensi dari blok-blok yang lain muncul, menurut Anda itu realistis atau tidak? Ya, ini kan bagaimana usaha kan. Nah, usaha itu bisa berhasil, bisa gagal. Tentunya kita hormati usahanya. Tapi kita tahu juga dalam hati kecil dan tidak perlu kita sebutkan bagaimana kan. Tidak apa-apa lah disebutkan. Ya. Dalam hati kecil gimana? Dalam hati kecil terlalu banyak berharap ya Pak Riza Ramli ini? Ya, jangan dipatahkan semangatnya sekarang. Oke, baik. Pak Riza, saya harus kasih kesempatan kepada yang dikeroyok. Malam ini Demokrat SBY dikeroyok. Kita kasih kesempatan kepada Sekjennya. Bagaimana Pak Sekjen? Ya, saya pikir apa yang dikatakan Bung Rizal Ramli tadi bahwa saat ini belum jelas yang mana partai besar, partai kecil. Kenapa? Karena pemilu legislatif kan belum berjalan. Yang dimaksud partai besar sekarang adalah hasil pemilu 2004. Itu kita hargai pendapat beliau. Artinya apa? Capresnya pun sekarang ini hanya capres-capresan. Nanti capres termasuk SBY, capres-capresan? Ya, semuanya belum. Pak SBY sendiri menyatakan belum akan menyatakan kita akan menyatakan secara resmi nanti setelah kan Demokrat sudah menyatakan secara resmi akan mengusung Pak SBY sebagai calon presiden. Artinya sudah capres. Akan, ya. Nah, kenapa? Bahwa pembangunan itu harus terus dilanjutkan. Banyak sekali program-program SBY yang pro rakyat ini yang perlu kita lanjutkan. Oleh karenanya kita berjuang keras bagaimana pemilu legislatif kita menang sehingga kita memudahkan kita untuk mengusung Pak SBY menjadi calon presiden. Oke, baik. Kita akan break, masih banyak sebetulnya masih bisa kita gali setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami, Forum Today's Dialog akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Forum Today's Dialog, dan untuk melengkapi para politisi yang hadir di meja, saya juga telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika, seorang analis Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam, Nana. Mas Bima, saya ingin langsung bertanya kepada Anda, kalau tadi politisi-politisi ini malu-malu, karena rupanya mungkin saja ada kepentingan nih nanti dengan antara saling mereka gitu. Jadi saya tanyanya ke Anda saja, sebetulnya realistis tidak sih upaya-upaya untuk membangun blok-blok melawan SBY kalau kita lihat hasil survei terakhir SBY 50%. Ya, saya kira prospek politik dari blok perubahan atau blok yang menantang incumbent itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama tentu saja adalah tingkat kekecewaan terhadap incumbent. Semakin incumbent ini mengalami eskalasi yang luar biasa dalam hal popularitas dan elektabilitas, semakin berat ya, kekuatan dari anti incumbent ini untuk melakukan konsolidasi. Yang kedua adalah adanya pionir, adanya martir, adanya solidarity maker dari kekuatan yang akan mengusung blok ya yang menantang incumbent. Dan yang ketiga tentu saja adalah momentum-momentum yang tercipta. Saya ingin tadi menyitir dari statement Bang Rizal bahwa SBY tahun 2003 saja akhir itu popularitasnya 0 ya, kemudian baru melesat. Saya koreksi sedikit Bang Rizal. Desember itu popularitas SBY masih sekitar 5%. Baru melesat pada bulan Maret tahun 2004 ya, meninggalkan yang lainnya ya. Jadi ada prakondisi betul bahwa para tokoh blok perubahan ini bisa berharap dari momentum, tetapi ada prasyaratnya. Yang pertama adalah menurunnya tingkat popularitas incumbent dan elektabilitas incumbent. Itu syarat itu dipenuhi tidak sekarang? Iya, sekarang tidak. Karena dulu Ibu Megawati menurun popularitasnya. Itu yang pertama. Satu lagi Bang Rizal, maaf. Yang kedua adalah ya, adanya momentum yang kemudian tercipta
yang bisa dikapitalisasi oleh penantang.